Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada yang sakit, semoga segera disembuhkan dan bisa beraktivitas atau bisa belajar seperti biasa, walaupun kita belajar secara daring atau belajar dari rumah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam memahami materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemudian kita masuk ke perhitungan harga jual produk jasa. Nah, untuk menetapkan harga jual untuk produk jasa, kita dapat melakukan metode dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan permintaan dan penawaran atau supply and demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar oleh konsumen dan harga yang diterima oleh produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua, dengan pendekatan biaya atau cost oriented approach, menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen atau biaya produksi dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break even analysis. Markup pricing ini kita menaikkan harga. Misalkan biaya produksi itu 100.000, kita ingin keuntungan 30%, maka 100.000 plus 30% adalah 130.000. Itu untuk harga jualnya. Itu hanya untuk contoh. Yang ketiga, menggunakan metode pendekatan pasar atau market approach. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Nah, kondisi seperti ini atau kondisi pandemi ini kan juga mempengaruhi harga jual produk. Ya, banyak sekali orang yang menjual harga produk di bawah harga pasaran ya karena memang sulit untuk menemukan konsumen. Nah, kondisi-kondisi seperti hari raya juga mempengaruhi harga jual sebuah produk. Misalkan untuk produk barang ya, kalau produk barang, pakaian, itu pasti harganya di markup atau dinaikkan. Ya, yang biasanya 100.000 harganya jadi 200.000. Tadi sudah dijelaskan tentang metode penetapan harga produk dengan 3 pendekatan. Sekarang perhitungan harga jual produk jasa ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah standar upah atau gaji terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. Ya, kalau kita sertifikasinya menjadi auditor atau missing engineer dan sebagainya, nah itu standar upah atau gajinya berapa. Yang kedua, tingkat kesulitan pekerjaan, seperti pada pekerjaan servis kendaraan. Nah, jadi semakin sulit pekerjaan itu mempengaruhi harga jual produk. Yang ketiga adalah bahan atau suku cadang yang digunakan. Semakin mahal bahan atau suku cadang yang digunakan, maka harga jual juga akan semakin mahal. Yang keempat, standar upah minimum tiap daerah. Makanya kita harus melihat upah minimum di daerah kita itu berapa. Ya, karena setiap daerah itu berbeda-beda. Misalkan Tangerang 3,8 juta UMR-nya, Cikarang 4 juta lebih. Nah, ini juga faktor yang mempengaruhi harga jual produk jasa. Kemudian media promosi, produk jasa, profesi, dan profesionalisme. Sebelum kita masuk ke media promosi, kita harus tahu dulu apa itu promosi. Promosi adalah suatu kegiatan komunikasi bidang pemasaran yang dilaksanakan oleh produsen kepada konsumen untuk menyebarkan informasi,
mempengaruhi, dan mengingatkan pasar sasaran atas produk yang ditawarkan guna mendorong konsumen untuk melaksanakan pembelian ulang dan mencoba produk baru dari produsen. Adapun tujuan dari promosi penjualan adalah untuk meningkatkan permintaan dari konsumen, kinerja perusahaan, dan mendukung serta mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Nah, tadi promosi, sekarang media promosi. Media promosi adalah sarana untuk terjadinya promosi. Macam-macam media promosi. Nah, untuk melakukan promosi, kita harus punya strategi. Nah, strategi ini bisa melalui online yang dapat dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah kita membuat website. Website ini bisa menjadi cara promosi berbasis komunitas yang dibangun melalui gambar bergerak maupun tidak bergerak. Yang kedua, berbagi gambar melalui aplikasi Pinterest. Yang ketiga, aktif di media sosial dengan postingan foto, kutipan, jejak pendapat yang berhubungan dengan bisnis dan secara bertahap dapat mendorong produk yang dipromosikan. Bisa melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, IG, dan juga YouTube. Nah, yang keempat, membuat blog tentang produk yang dipromosikan yang langsung link ke Facebook dan Twitter. Yang kelima, jaringan sesama bisnis. Kita harus membuat jaringan ya dengan pelaku-pelaku bisnis yang lain. Yang keenam, menggunakan iklan atau advertising. Kita membuat iklan yang memang membutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan. Tapi dengan kita membuat iklan, maka khalayak ramai akan bisa menerima informasi tentang produk apa yang kita jual. Yang terakhir adalah menulis di media online lain. Nah, materi yang terakhir adalah penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi ini seperti apa? Nah, sistem konsinyasi ini adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Nah, perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Misalkan dari penjual, ya, dari pemilik produk, dari pemilik produk yang kan menitipkan barang kepada penjual. Misalkan dari harga dari pemilik produk 5.000, maka penjual menjual harganya di atas 5.000. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah yang pertama, pihak pemilik barang atau konsinyor. Yang kedua, nama pihak yang dititipi barang atau konsinyi. Nah, yang ketiga adalah nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, terus ketentuan penjualan, dan ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh toko atau penjual. Nah, kegiatan penjualan tidak terbatas pada tempat tertentu atau melibatkan banyak orang atau penjualan secara langsung, tetapi dapat melakukannya dengan sistem online, termasuk juga promosi dan penerapannya. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Jika ada materi yang kurang jelas atau perlu dipertanyakan, silahkan tanyakan saja. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.